Berita terbaru hari ini. Malang melintang dalam percintaan. Ayu Ting Ting sampai ribut dengan sosok ini karena tak kunjung menemukan pendamping hidup. Mendengar nama Ayu Ting Ting, rasanya tak bisa lepas dari perjuangannya mencari cinta. Meski sukses melebarkan sayap menjadi presenter dan juri ajang pencarian bakat, Ayu Ting Ting kerap saja gagal dalam menemukan tambatan hatinya. Bahkan pernikahan yang telah dipersiapkan Ayu Ting Ting secara matang terpaksa dibatalkan hanya beberapa hari sebelum hari H. Melihat sahabatnya yang selalu dibuat resah dalam mencari pendamping hidup, Wendy Cagur pun membeli satu pertanyaan penting soal masa depan sang biduan. Di hati lu yang paling dalam, kalau disuruh milih antara being single parent atau gue tetap akan berpasangan suatu saat nanti, lu pilih mana? Tanya Wendy. Ternyata, meskipun hubungannya tak pernah hoki, Ayu Ting Ting pantang menyerah dan tetap ingin untuk menikah lagi. Namun Ayu melihat jika dirinya akan menikah ketika sudah berumur, saat putri sematawayangnya telah tumbuh besar. Pengennya sih akan berpasangan dengan seseorang suatu saat nanti, tapi kayaknya pas gue udah agak tuir atau tua ya. Gue ngerasa kayaknya pas Bilqis udah gede, gue rasanya baru akan menemukan laki-laki yang benar-benar. Kayaknya sih kalau menurut gue, tapi kita nggak pernah tahu namanya jodoh ya. Mudah-mudahan Allah kasih cepat, siapa tahu, jawab Ayu. Pelantun lagu Geboy Mujair itu tak mempermasalahkan jika dirinya benar-benar akan menikah di usianya yang sudah lanjut. Pasalnya, Ayu memang tak berniat untuk memiliki banyak anak. Gue kan juga, cita-cita gue bukan hanya anak banyak. Jadi ya begitu, tandasnya. Meski terbilang santai dalam mencari jodoh, Ayu justru kerap dibuat kesal lantaran ada sosok yang terus mendorongnya untuk segera mengakhiri masa janda. Sosok tersebut sangat getol, mencari pendamping untuk Ayu, sampai memaksanya untuk berkenalan. Akan tetapi, Ayu menolaknya mentah-mentah karena memilih untuk fokus pada pekerjaan. Oh iya, lu tahu, mereka sampai ikut-ikutan nyariin jodoh buat gue, terus mau ngenalin ke gue. Berasa gue tuh Siti Nurbaya gitu. Tiba-tiba disuruh gini, ya gue nolak lah, ujarnya. Gue ini lagi banyak kerjaan ya, mumet. Otak gue ini bukan cuman mikirin itu doang, paparnya. Ternyata, sosok tersebut adalah ayah dan ibu Ayu. Mereka ingin agar anaknya bisa segera berkeluarga dan menemukan sosok yang dapat melindunginya. Mereka pokoknya maunya yang begini. Ya, ributlah sama gue. Gue bilang gak ada ya. Ngaco. Gue lagi fokus kerja nyari duit. Jangan ganggu-ganggu deh. Ya, wajar sih orang tua, ungkap Ayu Ting Ting. Selain itu, setelah 7 tahun jadi single parent, Ayu Ting Ting memberi izin putrinya, Bilqis, jika ingin bertemu sang ayah, Enji. Ayu juga mengaku tak pernah menyesal jadi single parent. Rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Hendri B. Hendarso alias Enji sudah berakhir sejak 2014 lalu. Setelah 1 tahun menikah, dari pernikahan tersebut, Ayu dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Bilqis Kumairah Razak. Kini setelah 7 tahun lamanya, Ayu mengatakan bahwa ia memperbolehkan Bilqis jika suatu saat ingin bertemu dengan sang ayah kandung. Pelantun Sambalado ini sadar betul, cepat atau lambat, Bilqis akan bertanya tentang keberadaan Enji. Ya, namanya anak pasti kan nanti dia tahu dari internet atau apa. Jejak digital nggak mungkin hilang kan, kata Ayu lewat sambungan telepon dalam vlog Wendy Cagur pada Rabu 25 Agustus. Meski begitu, Ayu tak memungkiri bahwa Enji tak pernah ada usaha untuk bertemu dengan Bilqis. Namun Ayu tak mau mengikuti rasa emosi dan egois sehingga melarang putrinya bertemu Enji. Cuma kalau gue ikutin emosi dan rasa egoisnya gue pasti akan ingat dengan yang dulu-dulu, sambung Ayu. Bahkan sampai detik ini pun tidak ada usaha dari sana untuk bertemu dengan anak gue atau apapun itu. Ayu mengatakan akan mendampingi Bilqis jika ingin bertemu dengan Enji suatu saat nanti. Pembawa acara brownies ini berusaha menerima situasi tersebut dengan bijak. Sebenarnya 50-50 sih. Gue juga nggak boleh egois. Ketika dia tahu dan ingin bertemu, ya gue akan mendampingi dia, jelas Ayu. Semakin gue dewasa,
gue semakin belajar lah ya. Tapi dia tetap dalam jangkauan gue, karena yang paling tahu apa yang gue alamin ya diri gue. Ya, tapi kalau untuk ketemu, mungkin gue semakin dewasa. Gue semakin bisa menerima semuanya. Ya, kita kan gak pernah tahu kan, siapa tahu bisa baik-baik aja ke depannya gitu. Lanjut Ayu. Sementara itu, ketika disinggung soal jadi single parent, Ayu mengaku tak menyesal sama sekali. Ia justru bersyukur karena hal tersebut jadi pengalaman berharga baginya. Ya, mungkin udah takdir sama jalan hidup gue seperti ini, ungkap Ayu. Dan gue nggak nyesel sebenarnya. Malah gue bersyukur karena jadi pelajaran paling berharga buat hidup gue. Sementara itu, lama dipendam. Akhirnya, Ayu Ting Ting cerita penyebab sesungguhnya cerai dengan Angie Baskoro. Nasib rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie Baskoro kembali menjadi perbincangan hangat setelah lama bungkam. Akhirnya Ayu Ting Ting berani cerita penyebab sesungguhnya ia bercerai dengan Angie Baskoro. Pilu memang, Ayu Ting Ting bercerai dengan Angie saat kondisinya sedang mengandung Bilqis. Ayu Ting Ting juga menceritakan beratnya hidup Ayu jadi orang tua tunggal. Putri ayah Rozak dan Umi Kalsum itu belak-belakan di podcast Wendy Cagur. Ayu Ting Ting resmi menikah dengan Angie Baskoro pada Juli 2013. Belum genap 1 tahun berumah tangga, Ayu Ting Ting menggugat cerai Angie. Mereka berpisah pada April 2014. Di podcast Wendy Cagur, Ayu Ting Ting berbicara melalui sambungan telepon dan menceritakan alasannya. Awalnya, Ayu Ting Ting menguak alasan Ayu mantap jadi single parent atau orang tua tunggal. Kadang gue juga bingung sama diri gue. Gue tuh ngerasa kayak diri gue tahan banting banget, kebal sampai akhirnya memutuskan gue berdua sama anak gue, kata Ayu Ting Ting. Meski berpikir demikian, Ayu Ting Ting menegaskan bukan maksudnya untuk menyombongkan diri karena bisa mencari nafkah. Cuma kan keputusan cerai berdasarkan apa yang gue alami, apa yang gue rasakan selama gue mengandung Bilqis, ujar Ayu. Ayu berpikir bagaimana nasib masa depan putrinya apabila dia tetap mempertahankan rumah tangga. Pada saat Bilqis di dalam kandungan saja, gue sesakit ini. Gue nggak mau sampai nanti ke depannya anak gue nggak tahu apa-apa karena masih di dalam perut, tuturnya. Kalau misalnya anak gue kenapa-kenapa, dia merasakan sakit yang gue rasakan juga. Kayaknya enggak deh, cukup gue saja, kata Ayu menambahkan. Karena alasan itu, Ayu Ting Ting mantap mengambil keputusan untuk bercerai. Kayaknya insya Allah gue bakal kuat jalani hidup berdua sama Bilqis, makanya bisa ngambil keputusan jadi single parent, ucapnya. Tak mau disesali, Ayu Ting Ting menganggap perceraian itu memang sudah takdir yang harus dilalui. Meski demikian, Ayu Ting Ting mengakui menjadi orang tua tunggal adalah tugas yang berat. Kalau ditanya berat, pasti jawabannya berat. Gak mungkin enggak, kalau jawab jujur pasti berat, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengatakan, sejujurnya ia ingin merasakan hidup sebagai ibu rumah tangga seperti istri Wendy Cagur, Ayu Natasha. Jujur dari dalam hati gue pengennya kayak ibu-ibu rumah tangga lainnya, kayak istri lu 24 jam sama anak, kata Ayu Ting Ting kepada Wendy. Pedangdut berusia 29 tahun itu rupanya ingin mendampingi dan melihat tumbuh kembang putri sematawayangnya secara langsung. Namun keinginan itu belum bisa dilakukan lantaran Ayu harus bekerja keras demi putrinya. Gue kan gak bisa, setengah badan gue bapak, setengah badan gue ibu, tutur Ayu. Maka dari itu, Ayu sebisa mungkin meluangkan waktunya pada akhir pekan untuk menemani sang anak. Sebisa mungkin weekend, libur, karena Senin sampai Jumat gue sudah kerja. Berat sih, berat, nggak gampang, tutur Ayu Ting Ting. Walau akui tak gampang, Ayu Ting Ting berusaha tetap tegar menjalani hidupnya sampai suatu saat diberi pasangan hidup oleh Tuhan.